Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tajwid tentang hukum bacaan mad. Mad menurut bahasa adalah memanjangkan atau sesuatu yang memanjang. Menurut pendapat yang lain adalah az-ziyadah, yaitu sesuatu yang tambah. Sedangkan menurut istilah, mad adalah memanjangkan suara huruf dari huruf-huruf mad. Huruf mad ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Alif ketika sebelumnya ada harokat fathah, wawu sebelumnya ada harokat domah, dan ya jika sebelumnya terdapat harokat kasroh. Contohnya nuhiha. Jadi wawu di situ sebelumnya ada harokat domah, jadi panjang nuhiha. Ya sebelumnya ada hak kasroh ya. Sedangkan alif sebelumnya ada hak fathah, jadi panjang, 2 harokat. Nuhiha. Pembagian mad. Mad terbagi menjadi 2, mad asli atau mad tabi'i dan mad far'i atau cabang. Mad tabi'i atau mad asli adalah mad yang terjadi karena adanya salah satu dari 3 huruf mad di atas tadi yang saya sebutkan ya, tanpa adanya sebab lain. Oleh karena itu ia disebut mad asli. Disebut juga mad tabi'i karena madnya berlaku sesuai tabiat aslinya. Ukuran panjang bacanya adalah 2 harokat atau 1 alif. Contohnya wama lana, sebelum harokat wama lana, sebelum harokat alif, alif ini huruf mad ya, sebelumnya ada mim fathah, jadi wama lana. Terus kila, sebelum ya, huruf mad ya, sebelumnya ada qaf kasroh, jadi kila, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Yang mad far'i. Mad far'i adalah mad cabang dari mad asli dikarenakan sebab-sebab tertentu. Di antara sebab-sebab tersebut adalah hamzah, sukun, waqaf, tasdid, dan sebab-sebab lain yang berfungsi membedakan panjang atau pendeknya suatu bacaan. Adapun jumlahnya terdapat perbedaan pendapat di antara ahli tajwid. Ada yang 14, ada yang 15, ada yang memasukkan mad tamkin ke dalam pembagian tersebut, ada yang tidak memasukkan, dan lain-lain, sehingga terjadi perbedaan di antara ulama qiraah. Pembagian mad berdasar panjangnya bacaan yaitu terbagi menjadi 4, pendek, sedang, fleksibel, dan panjang. Pendek ini hanya 1 alif atau 2 harokat saja, 2 ketukan ya, wama 1, 2. Sedang ini ada yang 4 alif. Fleksibel ini bisa 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Panjang itu 6 harokat atau 3 alif. Mad pendek. Mad pendek terdiri dari mad tabi'i, mad iwad, mad badal, mad silah qasiroh, dan mad tamkin. Ini 5 mad ini panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Yang pertama mad badal. Mad badal adalah mad pengganti hamzah. Apabila ada 2 hamzah yang berkumpul dalam satu kalimat, maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat pertamanya. Contoh amana, asalnya amana. Utu, asalnya utu. Jadi seperti itu. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Berikutnya mad iwad. Mad iwad apabila ada fathah tain pada akhir kata yang diwakofkan, maka tanwinnya diganti dengan mad tabi'i. Contohnya sami'a, alima, basiro. Jadi tidak basir kalau ini ya, kalau diwakofkan ya. Kalau diwakofkan tidak basir, tapi basiro. Alima, tidak alim, karena mad iwad. Dalam penulisan khat usmani biasanya huruf akhirnya diberi alif, dan ada sebagian kecil saja yang tidak memakai alif, seperti rijalan katsirau wa nisaa. Ini juga
dibaca panjang. A terakhirnya hamzahnya itu juga dibaca panjang 2 harokat karena mat iwad, walaupun tidak ada tanda alifnya. Berikutnya mat silah qasirah, yaitu apabila ada huruf ha dhamir yang diapit harokat dan sesudahnya bertemu selain huruf hamzah. Contoh innahu bi'ibadihi khabir. Jadi hu di sini adalah ha dhamir dan sebelumnya ha dhamir yang diapit harokat dan sesudahnya bertemu selain huruf hamzah. Innahu, setelah hu ini ada ba, jadi matsilah qasirah. Nanti kalau hamzah berarti nanti matsilah tawilah. Perkecualian hak dibaca pendek karena sebelum hak dhamir ada huruf mati yang dibuang menjadi jawab syarat berupa wawu, yaitu pada kalimat wa in tashkuru yardahu lakum. Yardahu ini pendek karena pengecualian ya. Pengecualian ada huruf mati yang dibuang. Itu kalau sebelumnya juga sukun maka juga harus pendek. Misal min akhihi, hi-nya jadi pendek karena sebelumnya ada ya sukun. Min akhihi, seperti itu. Tapi kalau diapit 2 huruf hidup maka panjang 2 harokat. Yang hak dibaca panjang karena tauqifi. Menurut Imam Hafiz hanya ada satu, yaitu fihi muhana. Hi-nya itu dibaca panjang, hak. Fihi muhana. Hak dibaca pendek karena bukan hak dhamir seperti manafqahu katsira. Hu-nya di sini pendek karena bukan hak dhamir. Jadi matsilah qasrah itu hanya untuk hak dhamir saja. Berikutnya mat tamkin. Tamkin artinya menetapkan, yaitu apabila ada 2 huruf ya bertemu dalam satu kata, sedangkan ya pertama bertasdid dan berharokat kasroh dan ya kedua bersukun atau mati. Misalnya huyitum. Jadi ummiyina wan nabiyina. Jadi ya-nya itu 2 harokat ya, panjang. Pembagian selanjutnya mat sedang, dibaca panjang 2 atau 2,5 alif. Itu antara lain mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, dan mat silah tawilah. Mat wajib mutasil apabila ada mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Contohnya jaa. Nah ini ja, kalau cuman itu aja berikutnya huruf hidup kan jadi mat tabi'i, panjangnya cuman 2 harokat. Tapi karena setelah huruf mat alif itu ada hamzahnya, maka jadi mat wajib mutasil, panjangnya 5 harokat. Jaa su'ah hani'ah, seperti itu. Panjangnya menurut Imam Hafiz dari Imam Hasim 2,5 alif atau 5 harokat. Sedangkan menurut imam yang lain ada yang membaca dengan 3 alif. Di antaranya Imam Warosi, Imam Hamzah itu 3 alif. Ada juga yang 2 alif dan 1,5 alif. Imam Qolun, Imam Ibnu Qasir, dan Imam Abu Amr itu 2 alif atau 1,5 alif. Berikutnya mat jaiz munfasil, yaitu apabila ada mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan hamzah di lain kalimah. Jaiz itu boleh, munfasil itu terpisah. Jadi kalau tadi kan ini ya dalam satu kalimat ya, jaa, jadi panjang. Nah ini terpisah. Inna anzalnahu. Nah ini jadinya mat jaiz munfasil, panjangnya 5 harokat. Kemudian mat silah tawilah, yaitu apabila ada huruf hak dhamir yang diapit harokat dan sesudahnya bertemu huruf hamzah. Tadi kalau mat silah qasirah tadi kan pendek, jadi panjangnya cuma 2 harokat. Nah, kalau ini 5 harokat ya.
malahu idza taradda indahu illa biiznih indahu illa biiznih. Hak domirnya malahu, hu-nya di sini panjang 5 harokat karena setelahnya ada alif ida ya. Kemudian mat panjang diantaranya mat farqi, mat lazim kilmi mukhaffaf wa musaqal, mat lazim harfi mukhaffaf wa musaqal. Mat farqi apabila ada hamzah istifham, hamzah untuk bertanya bertemu dengan hamzah atau al, maka hamzah dibaca panjang 3 alif, yaitu qul adzakaraini Allahu, qul Allahu adina lakum al-ana, panjang ya, 3 alif atau 6 harokat. Kemudian mat lazim kilmi musaqal, apabila ada mat asli yang bertemu dengan huruf yang bertasid dalam satu kalimat. Min dabbah, contohnya itu al-haqqah. Apabila ada mat asli tadi alif wawu ya tadi ya, yang bertemu dengan huruf yang bertasdid ya, ini haqqah, qafnya itu kan bertasdid. Nah, jadi menjadi mat lazim kilmi musaqal, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Kemudian mat lazim kilmi mukhaffaf, yaitu apabila ada mat yang bertemu dengan sukun dalam satu kata, maka harus dibaca panjang dan tidak boleh diidghamkan. Di dalam Al-Quran hanya ada 2, yaitu al-ana wa qad kuntum, surat Yunus ayat 51 dan surat Yunus ayat 91. Al-ana wa qad asaitu, panjangnya 6 harokat atau 3 alif. Kemudian mat jawas atau ini panjangnya bisa 1 alif, 2 alif atau 3 alif. Boleh memilih di antara itu, yaitu matlin dan mat aridis sukun. Matlin atau lain yaitu apabila ada huruf lain, al-lain, wawu dan ya yang mati jatuh setelah fathah yang bertemu dengan sukun yang tidak asli sebab waqaf. Contoh ainain, ini bisa 1 alif, bisa 2 alif atau 6 alif. Ainain. Kalau yang nggak boleh itu dibaca pendek ya, karena ini termasuk mat. Ainain itu tidak boleh. Min khauf itu nggak boleh. Min khauf harus panjang. Boleh 1 alif, 2 alif atau 3 alif. Yang berikutnya mat aridis sukun, apabila ada huruf mat asli bertemu dengan huruf mati yang matinya tidak asli sebab diwakofkan. Jadi kalau wakof itu kan harus mati ya, kecuali mat ini ya pengganti tanwin nih, mati wat tadi ya. Khalidun, panjang ya, panjangnya boleh 1 alif, 2 alif atau 3 alif. Hadal kitab, kalau sebagai mat tabi'i kan hanya ini ya 2 harokat ya, kitab yaumiddin. Ini menjadi mat aridis sukun, jadi boleh panjang yaumiddin, begitu juga boleh. Yaumiddin itu juga boleh 1 alif, 2 alif atau 3 alif boleh. Berikutnya mat lazim musaqal harfi dan mat lazim mukhaffaf harfi. Mat lazim musaqal harfi adalah permulaan surat dalam Al-Quran yang terdapat salah satu lebih dari huruf naqasa asalukum, nun, qaf, shad, ngain, sin, lam, kaf, mim. Ini salah ya, harusnya naqasa asalukum ya. Jadi ada sin di situ. Adapun panjangnya yaitu 3 alif atau 6 harokat. Contohnya alif lam mim. Lam dan mimnya itu mat lazim musaqal harfi, jadi panjang 6 harokat. Kemudian
Yasin. Sinnya yang 6 harokat yang termasuk mad lazim mushaqal harfi, karena kalau ya-nya nanti mad lazim mukhaffaf harfi. Qaf 6 harokat. Kaf ha ya ain sod. Kaf, ngain dan sod itu panjang 6 harokat. Jangan kahaya aso ya bacanya ya, tapi harus kaf ha ya ain sod. Kemudian nun. Nah, ini huruf-huruf yang terdapat dalam kata nakoso asalukum itu harus panjang 6 harokat. Sedangkan mad lazim mukhaffaf harfi, mad lazim adalah permulaan surat dalam Al-Quran yang terdapat satu atau lebih dari huruf hayu tohurin, ha, ya, to, ha, dan ro. Adapun panjang bacaan yaitu satu alif atau 2 harokat saja. Misalnya yasin yang termasuk mad lazim mukhaffaf harfi yang iya-nya ya. Sedang sinnya mad lazim mushaqal harfi. Kemudian toha hamim alif lam ro. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Mohon subscribe dan like-nya supaya saya lebih bersemangat lagi dalam buat video dan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.